Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita mau bikin konten gaming test di ponsel Tecno Pova 6 reguler. Karena dari kalian semua cukup banyak yang request buat gaming test di ponsel ini. Dan sebenarnya saya sih udah cukup bosen ya, karena udah banyak banget lah ponsel dengan chipset MediaTek Helio G99 yang kita bikin konten gaming test. Tapi ya nggak ada salahnya lah, mari kita lihat aja gimana buat performanya. Dan seperti biasa, pertama kali kita mau bikin konten gaming test, kita liatin ini baterainya masih fresh, ada di 100% karena barusan kita cabut dari charger. Kemudian kita pakainya konektivitas WiFi aja, nggak ada kartu SIM yang terinstall, lebih tepatnya kita pakein mode pesawat. Ya, kalau ditanya kenapa nggak pakai kartu SIM atau data aja bang? Tentunya kalau kita pakainya WiFi itu kan lebih stabil ya. Selain itu, yang namanya kartu SIM itu kan tiap daerah kekuatan atau penangkapan sinyalnya, lebih tepatnya buat jangkauan sinyal itu berbeda-beda. Jadi kita pakaiin WiFi, kita bikin biar lebih maksimal lagi. Kemudian buat Bluetooth, Maps, dan juga NFC serta lampu efek cahaya dinamis kita nggak aktifin, kita offin semua. Selanjutnya di bagian layar, ini refresh rate-nya kita setting, kita lock di 120 Hz. Dan kita lihat sebentar, ini buat spesifikasinya tentu kalian semua udah pada tahu, MediaTek Helio G99 Ultimate, RAM-nya 8 plus 5 GB, ini yang udah otomatis aktif ya, nggak saya setting. Kemudian buat memori internal tentu ada di 256 GB. Dan buat game yang mau kita tes ini ada 5 game. Ya, kita mainnya Genshin, Honor of King, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Free Fire Max. Dan sebelum kita mulai, kita keluarkan terlebih dahulu semua aplikasi berjalan di latar belakang. Sama ini buat FPS real time udah kita aktifin ya. Oke, stopwatch udah kita mulai, kita cek suhu ruangan. Ini suhu ruangan ada di 27,5 derajat buat suhu ruangannya. Suhu ponsel kita tes ini sebelum kita pakai ya, ada di kisaran 32 buat backdoor, dan buat layar ada di kisaran 33. Dan ini aplikasi berjalan di latar belakang udah kita keluarkan. Kita mulai terlebih dahulu game yang paling familiar, yaitu game Mobile Legends. Yang pertama kita mainnya ini pakai settingan rata kanan ya. Kemudian buat mode performa kita aktifin, dan kita mainnya ini langsung di rank. Mari kita lihat, kita tes gimana buat performanya. Oke, buat match yang pertama tim lawan lebih milih invalid, jadi kita ulangi aja. Buat pencarian buat gaming test yang pertama ini. Oke, buat main game Mobile Legends dari tadi saya lihat sih stabil banget di 90 fps ya. Suhunya juga cuman sedikit hangat. Dan nanti bakalan kita liatin buat suhu, penurunan baterai, sama fps rata-rata yang didapetin. Buat main juga tadi nggak ngerasain lag sama sekali sih. Yang penting fps-nya stabil, bukan fps tapi buat ini ya, pingnya aja. Pingnya stabil tuh buat main game Mobile Legends udah enak banget kok. Oke, match pertama udah selesai, dan tadi waktu kita pakai buat itu ya, war gede-gedean, turunnya nyampe 80 fps. Kita cek buat suhunya yang pertama. Suhu layar meningkat nyampe 40,1, suhu backdoor ini dapat di 39, nyampe 40 tadi. Ya, nyampe 40 ya buat suhu backdoornya. Sekarang kita lihat buat baterainya, ini masih tersisa di 96%. Tentunya mantep banget, udah kita pakai selama 23 menit. Dan kita lihat buat fps rata-rata yang kita dapetin pakai buat main game Mobile Legends. Mainnya sih cuma 12 menit ya, dan ini yang kita bilang tadi, buat frame dropnya bisa dibilang sangat minim banget, dan rata-ratanya bisa kita dapetin di 88 fps. Ini buat grafisnya, dan drop paling parahnya ini dapat di 62,4 fps. Dan buat match yang kedua ini kita turunin ya, buat mode performanya kita nonaktifkan. Buat grafisnya kita bikin di tinggi, jadi 90 fps grafisnya cuma tinggi. Ini di match kedua main game Mobile Legends, rasanya sih buat suhunya kayaknya 11-12 sama yang tadi ya. Tapi buat performanya nggak ada bedanya menurutku sih. Sama-sama lancar, mulus, dan nggak nge-lag tentunya. Dan nanti kita lihat gimana buat konsumsi daya baterainya, apakah berbeda atau enggak. Dari tadi juga kita lihat ini bisa stabil di 90 fps ya. Intinya masih ada di atas 80 fps lah buat rata-ratanya. Kalau buat suhu menurutku ya 11-12 gak ada bedanya, sama settingan rata kanan dan pakai mode performa. Oke, match kedua udah selesai, dan kita cek terlebih dahulu buat suhunya. Suhu layar sedikit meningkat di 41,3, suhu belakang nyampe 40, jadi masih sama ya buat suhunya 11-12, gak terlalu kerasa banget buat perbedaannya. Dan ini buat baterai yang tersisa masih ada di 92%.
Ini udah kita pakai selama 42 menit. Sekarang kita lihat buat FPS rata-rata yang kita dapetin. Mainnya cukup lama yang ini ya, nyampe 18 menit, hampir 20 menit. Dan ini buat tampilan grafisnya bisa dilihat masih tergolong sangat stabil. Kemudian rata-ratanya dapat di 85 FPS. Buat game yang kedua kita main Honor of King. Kita lihat buat rata-rata FPS yang dapetin dan juga suhunya gimana. Dan ini buat settingan grafis dari game Honor of King yang kita dapetin, FPS-nya mentok di tinggi, resolusi kita bikin ultra. Kemudian animasi UI kita aktifin, kualitas grafis keseluruhan kita aktifin juga, lebih tepatnya ini di nomor 4. Oke, ini udah ada di game Honor of King ya, dan ini sebenarnya game baru aja download kemarin, baru aja join di akunnya, lebih tepatnya akun baru gitu ya. Jadi masih kayak gini tampilannya, belum punya skin dan juga lain-lainnya. Kita lihat aja deh nanti gimana buat FPS rata-ratanya, sama suhu dan juga penurunan baterainya di Tecno Pova 6. Sekarang ini sih dilihat buat FPS rata-rata di 60 FPS ya. Dan ini buat pengalaman main game Honor of King di Pova 6. Ini menurutku sih emang kerasa enak, nyaman dan juga mulus ya. Apalagi buat grafis Honor of King ini emang kelihatan lebih real, kelihatan lebih smooth dibanding Mobile Legends. Dan ini juga kalau menurutku lebih sedikit adem kalau kita bandingkan dengan game Mobile Legends. Tapi yang nggak tahu juga ademnya tuh karena ini buat FPS-nya di bawah Mobile Legends yang kita mainin tadi kan nyampe 90 FPS tuh. Nah ini di game Honor of King FPS-nya yang ke unlock masih di 60 FPS. Dan suhunya emang nggak terlalu panas, nggak terlalu hangat kayak waktu kita pakai buat main game Mobile Legends tadi. Oke, ini kayaknya bentar lagi udah mau menang dan beneran suhunya menurutku sedikit lebih adem dibanding waktu kita pakai buat main game Mobile Legends. Nah, oke udah selesai ya, 1 jam tepat kita pakainya buat main game Honor of King dan juga Mobile Legends. Buat suhunya kita lihat, nah ya kan suhunya jauh lebih adem, maksimalnya cuma di 38 dan suhu backdoor ini maksimalnya cuma di kisaran 37 tadi. Ya 37. Jadi beneran Honor of King lebih adem, lebih smooth dan grafisnya lebih enak dilihat dibanding game Mobile Legends. Dan sekarang ini baterainya masih tersisa di 89%. Udah kita gunakan selama 1 jam lebih 1 menit. Dan kita mainnya nyampe 17 menit ya. Ini stabil banget, dapat rata-rata di 56 FPS dan grafisnya juga ini aman banget, gak ngalamin frame drop. Selanjutnya kita coba buat main game PUBG Mobile. Ini buat settingan grafis game Mobile Legends ya, rata kanannya di HD High. Kemudian kalau kita mainnya biasanya sih pakai smooth ultra aja dan kita bikin colorful. Gyroscope kita bikin always on dan langsung aja kita mulai buat main game. Ini kita tes buat main game PUBG Mobile, dari tadi sih udah kerasa enak dan juga nyaman ya. Cuman gyroscope-nya aja menurutku masih agak kurang responsif. Tapi ya bisa dibilang juga ini cukup standarnya buat ponsel di rentang harga 2 jutaan rupiah. Dan buat FPS yang kita dapetin dari tadi sih kayaknya stabil di kisaran segini terus ya. Di kisaran 35 nyampe 40 FPS. Nah ya kan, buat gironya masih agak kerasa kurang di Tecno Pova 6. Oke, akhirnya udah selesai juga buat gaming test PUBG Mobile. Kita cek buat suhunya, ini dapat di 38, masih kerasa cuman sedikit hangat aja. Backdoor juga cuman di 38. Jadi buat suhu dari Tecno Pova 6 kita pakai buat main game PUBG Mobile juga masih kerasa sedikit hangat doang, dan ini kerasa enak, aman, mulus. Cuman buat gironya aja yang menurutku masih agak sedikit kurang satset. Dan sisa baterai ini masih ada di 85%. Udah kita pakai selama 1 jam lebih 28 menit. Dan bisa kalian perhatiin kita tadi main 2 kali. Grafisnya ini mulus banget ya, ada di 40 fps dan rata-ratanya dapat di 34. Ini tentunya karena dikurangin waktu kita masih ada di lobby, dan tadi sempat ada sedikit update. Ini buat settingan grafis default dari game Genshin Impact ya. Dapatnya di lowest 30 fps dan kita coba ubah ke lowest 60 fps. Ini udah kita setting di 60 fps dan kita pakai buat muter-muter kayak gini. Ini tergolong lancar, tapi kadang kalau lagi jalan nah agak sedikit delay gitu ya. Ya emang sih tadi kan keterangannya terlalu berat gitu. Dari tadi buat war sama monster ini Genshin Impact bisa rata di 60 fps ya. Keren juga ini. Suhunya juga cuman sedikit hangat. Nah bisa dilihat ya, ini buat main game, buat ini lawan monster. Ini juga masih kerasa enak, lancar, mulus.
cuman sedikit anget, nggak nyampe panas. Intinya masih nyaman banget kita pegang ya buat ponsel dari Tecnopova 6 ini. Nanti kita lihat deh gimana buat performanya. Waduh, yang ada malah hero saya mati duluan. Oke, kita udahin terlebih dahulu. Kita cek buat suhunya. Ini cuman sedikit hangat loh, masih enak banget di genggaman tangan. Ya, cuman di 42,7 tadi. Dan backdoornya sedikit lebih hangat, nyampe 41,4, 41,9. Oke, dan ini udah kita pakai buat main game tadi ya, 4 game. Nyampe 1 jam lebih 50 menit, ini baterainya masih tersisa di 79%. Nah, main game Genshin-nya nyampe 20 menit tadi ya, kita lihat buat rata-rata FPS yang kita dapetin. Nah, mantap banget kan, bisa dapat rata-rata di 51, dan ini buat grafisnya tadi. Bisa stabil banget di 60 FPS, padahal cuman MediaTek Helio G99 Ultimate loh. Kita mainnya di lowest 60 FPS. Oke, sekarang kita game yang terakhir, yaitu game Free Fire Max. Keren ya, ini buat game Free Fire Max. Dapat settingan defaultnya kayak gini, udah di rata kanan nih. Bener-bener emang karena pasti namanya duet sama Tekno dan juga Free Fire, jadinya bisa dapat settingan langsung ratakan kayak gini ya. Grafiknya di max, resolusinya di high, kemudian bayangan juga on. Jadi udah ke setting sendiri nih, bukan saya yang nyeting ya. Dan langsung aja mari kita mulai. Oke, ini mantap ya kalau lagi diem kayak gini atau lagi nggak ada banyak cahaya, nggak banyak animasi, ini bisa dapat di 90 fps loh. Keren ya. Grafisnya juga ini mantap banget. Baru ini saya lihat buat grafis game Free Fire Max di harga 2 jutaan bisa sebagus ini. Kelihatan real nih. Lebih HD dibanding ponsel-ponsel lainnya. Tapi kalau kita lagi lari-lari kayak gini sambil lompat-lompat, turunnya nyampe kisaran 65 fps. Oke, lumayan. Oke, nice. Oke, keren ya. Dua lagi dan gaming test selesai nanti. Waduh, ternyata saya sendiri yang mati nih. Oke, udah kita pakai selama 2 jam lebih 6 menit. Langsung tes buat suhunya. Ini suhunya lebih hangat sih ya kan, nyampe 43,9, 44,6 ternyata. Dan backdoornya ini nyampe 41,9. Ini ya, nyampe 42,1 tadi. Oke. Jadi emang beneran di game Free Fire ini dilebihin ya buat performa dan juga grafisnya, tapi ya cukup wajar aja karena dalam paket penjualan atau boxnya tadi kan ini apa namanya, kerjasamanya bareng game Free Fire. Dan sekarang ini baterai yang tersisa masih ada 74%, padahal udah kita geber nyampe 2 jam lebih 7 menit. Sekarang kita lihat buat hasil dari FPS yang dimilikinya. Ini buat FPS-nya naik turun, tapi bisa tembus nyampe 90 FPS tadi, dan rata-ratanya dapat di 71,282 ini ya. Lebih tepatnya 71 FPS rata-rata yang kita dapetin buat game Free Fire dari ponsel Tecnopova 6. Dan kesimpulan setelah kita nyobain gaming test di ponsel Tecnopova 6, ini ponsel menurutku adem, performanya juga mantep banget, bisa kita andelin buat game Mobile Legends, gak ada kendala sedikit pun. Buat game PUBG Mobile menurutku buat giroskopnya aja yang masih agak sedikit kurang satset, tapi ya masih enak dan nyaman banget buat gameplaynya. Kemudian buat game Free Fire ini gak ada keluhan sama sekali, grafisnya oke. Frame rate ataupun refresh rate-nya juga menurutku oke banget dan gak ada kendala. Kalau buat game AOV ini juga gak ada kendala sedikit pun, adem. Kalau buat game Genshin di Tecnopova 6 ini menurutku juga masih oke dan juga playable banget buat main game tersebut. Tapi dengan catatan kalau kita mainnya di lowest 60 fps, itu waktu pertama kali kita ubah ke settingan tersebut, kalau kita gerak-gerakin emang agak sedikit agak sedikit lendet, agak sedikit nge-lag ataupun delay. Tapi setelah kita pakai beberapa menit kemudian, buat gameplaynya itu udah mulus dan juga enak serta aman banget. Dan menurutku ini ponsel buat harga 2 juta kecil ini udah mantep banget buat performa game. Apalagi buat baterainya yang beneran badak,
nyampe 6000 mAh dan kita pakai selama 2 jam lebih, baterainya masih ada di 74%. Ini jarang banget loh, ponsel dengan harga 2 juta kecil tapi punya performa segigi ini. Dan buat kalian sendiri yang udah nyobain Tecno Pova 6, gimana pendapatnya selama nyobain ponsel atau selama pakai HP ini? Drop aja pendapat, kritik, saran ataupun keluh kesahnya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.